Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal jami'ah, saudara-saudaraku semua yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa tidak lupa kita memanjatkan rasa pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan kenikmatan dan karunia-Nya yang telah Allah curahkan kepada kita. Maka di dalam nasihat yang ringkas ini kita akan bersama-sama bermuhasabah terhadap diri kita semua akan suatu pertanyaan yang seharusnya pertanyaan itu kita tanyakan pada diri kita semua. Itulah pertanyaan tentang keseharian dari solat-solat kita. Kenapa kita tidak bisa khusyuk di dalam solat kita, sedangkan Rasulullah SAW telah menghabarkan kepada kita, ju'ilat qurratu aini fis shalah, telah dijadikan penyedap pandanganku, kebahagiaanku, kesenanganku itu ada di dalam solat. Kenapa kita tidak mampu untuk mewujudkan khusyuan di dalam solat kita? Padahal ada di dalam solat kita itu ruh. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka semuanya memiliki ruh. Itulah ruh yang menghidupkan jiwa-jiwa kita, menyinari hati-hati kita. Dan ruhnya solat adalah khusyuan yang kita wujudkan. Padahal para ulama di zaman dahulu mereka begitu besarnya bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam solat mereka. Sebagaimana di dalam sebagian ucapan mereka, "Lau kana al-muluk wa abnal muluk alimu ma nahnu alaina lasalabu minna walau bisuyuf." Seandainya para raja-raja itu dan anak-anak para raja mereka mengetahui kenikmatan yang ada pada diri kami, dari kenikmatan ilmu, kenikmatan ibadah, niscaya mereka akan merampasnya dari kami meskipun dengan pedang-pedang mereka. Maka pertanyaan ini hendaknya kita tanyakan pada diri kita. Kenapa kita tidak bisa dan tidak mampu untuk khusyuk di dalam salat-salat kita? Yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengkhabarkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Carilah pertolongan kalian dengan kesabaran dan salat, dan sesungguhnya perkara itu adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana nasihat para ulama berkaitan dengan cara bagaimana kita mewujudkan khusyuan di dalam semua ibadah kita. Maka nasihat yang pertama, kenapa kita tidak mampu mewujudkan khusyuk di dalam salat kita? Karena kurangnya pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala kurang mengagungkan Allah, kita mengaku menghadap Allah, akan tapi hati kita berlari ke sana kemari. Kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat kita, melihat hati kita, akan tapi kita justru meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala
bermunajat dengannya, maka hendaknya dia hadirkan di dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang maha agung, sebagaimana apa yang dikhabarkan di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Mereka mengaku beriman kepada Allah, beribadah kepadanya, akan tapi sesungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenarnya. Padahal bumi semuanya akan berada di dalam genggaman Allah kelak pada hari kiamat, dan semua langit-langit akan dilipat dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang telah mereka sekutukan. Kapan seorang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia menghadirkan hati yang penuh dengan pengagungan kepadanya, sebagaimana apa yang disebutkan juga di dalam makna ihsan, ketika datang malaikat Jibril dalam wujud manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil ihsan." Khabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Dan itulah puncak yang tertinggi dari agama seseorang, tingkatan agama seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah Allah senantiasa melihatmu. Maka para ulama menjelaskan, ada pada makna ihsan ini dua tingkatan. Tingkatan pertama itulah hamba ketika dia menghadap Allah, maka dia merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan dia melihatnya. Itulah ketika ada di dalam hatinya pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada semua yang Allah ciptakan. Dan inilah puncak dari keadaan ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya engkau tidak mampu menghadirkan pengagungan yang besar di dalam hatimu, maka seandainya engkau tidak mampu melihat Allah, melihat keagungannya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu senantiasa melihatmu. Itulah apa yang dikatakan oleh para ulama dengan makna muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat gerak-gerik kita, Allah mengetahui isi hati kita. Maka seandainya kita tidak mampu menghadirkan pengagungan yang sempurna kepada Allah, maka paling tidak kita merasa diawasi olehnya. Kemudian disebutkan juga di dalam nasihat para ulama, hendaknya kapan seorang bermunajat, beribadah kepada Allah, dia berusaha untuk mentadaburi semua gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di dalam salatnya, sebagaimana juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Kapan dia bertakbir, mengangkat tangannya Allahu Akbar, maka ucapkanlah bacaan takbir itu disertai dengan keyakinan Allahu Akbar min kulli syai'. Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Itulah yang harus kita hadirkan di dalam hati kita. Demikian juga mentadaburi bacaan doa istiftah, mentadaburi bacaan surah Al-Fatihah, yang tidak sah solat seseorang kecuali dengan membacanya, mentadaburi ayat-ayat setelahnya. Kapan dia ruku, dia hadirkan hati yang penuh dengan khudu, tawaduk kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang maha agung. Dia hadirkan pengagungan ketika dia tundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga ketika dia sujud, dan sujud itu adalah keadaan yang paling dicintai oleh Allah pada keadaan hambanya, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya,
Nabi SAW telah bersabda, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbih as-sujud fa aksiru fihi du'a. Keadaan yang paling dekatnya antara seorang hamba itu dengan Allah, dengan Rabbnya adalah keadaan sujudnya. Maka banyakkanlah di dalamnya dengan bacaan-bacaan doa. Itulah keadaan ketika kita meletakkan bagian tubuh kita yang paling kita muliakan, kita hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk membaca ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita hadirkan hati yang tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah, zat yang maha agung, maha tinggi. Terus demikian kita usahakan, kita hadirkan hati. Sungguh seharusnya kita malu ketika Allah paling mencintai keadaan hamba itu ketika sujudnya, akan tapi justru hati kita tidak mengagungkan Allah. Hati kita memikirkan urusan-urusan dunia kita, urusan bisnis usaha kita. Oleh karena itulah ketika kita bangkit dari sujud, yang pertama kita diperintahkan untuk membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Rabbku ampunilah aku, ampunilah aku, agar setelahnya dia tidak mengulang lagi. Kemudian mempersiapkan dirinya untuk menyiapkan hatinya dengan penuh tadallul, menghinakan diri hadapan Allah pada sujud yang keduanya. Demikian terus hendaknya seseorang berusaha untuk mentadaburi, menghayati, memahami makna-makna yang terkandung di dalam setiap gerakan-gerakan dan di dalam bacaan-bacaan salatnya. Dan ini berlaku juga pada zikir-zikir yang kita baca. Kapan seorang memberikan haknya Allah, maka Allah pun akan memberikan haknya makhluk. Kapan seorang menghadirkan hati dengan berusaha khusyuk di hadapan Allah, dan itulah hak Allah pada diri kita, maka Allah akan memberikan kebaikan, keberkahan di dalam kehidupannya. Allah memberikan kenikmatan di dalam hatinya, kelezatan di dalam ibadah-ibadah yang dia lakukan. Dan itulah kenikmatan yang paling besar di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jangan seorang melalaikan hak Allah dalam ibadahnya. Kalau kita alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah, mampu menundukkan diri kita untuk beribadah, dalam keadaan masih banyak di antara hamba-hambanya yang lalai meninggalkan ibadah. Akan tapi setelahnya kita juga harus berusaha untuk membaguskan ibadah kita, memberikan hak Allah yang Allah minta hanya sebagian kecil dari waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dalam satu hari satu malamnya itu. Dalam 24 jam Allah hanya minta sebagian kecil saja. Itu pun kadang kita berikan hak Allah itu dengan semestinya, dengan sebaiknya. Inilah apa yang bisa kita jadikan sebagai nasihat untuk kita semua. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya agar kita bisa membaguskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan semoga Allah menerima semua jerih payah kesabaran kita di dalam ibadah kepadanya. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.